Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami yang telah kami diskusikan, yang dimana kami mengambil judul epidemiologi penyakit HIV. Selanjutnya ada anggota kelompok, yaitu bisa dilihat pada slide di atas. Selanjutnya materi-materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang pertama terkait definisi dan etiologi HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara menyerang dan menghancurkan sel-sel kekebalan yang dikenal sebagai sel CD4, sel T. Sel CD4 merupakan jenis sel darah putih yang sangat penting dalam melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. HIV adalah jenis virus yang masuk dalam kelompok retrovirus yang berarti ia mengandung materi genetik dalam bentuk RNA dan untuk berimplikasi di dalam tubuh manusia, virus ini harus lebih dahulu mengubah RNA menjadi DNA menggunakan enzim yang disebut reversi transkriptase. Adapun gambaran epidemiologi HIV. Yang pertama terkait insiden HIV. Setiap tahun ada sekitar 1,5 juta infeksi HIV baru di seluruh dunia. Laju infeksi baru menurun sejak puncaknya pada akhir 1990-an. Namun tetap tinggi di beberapa wilayah dengan akses terbatas ke pencegahan dan perawatannya. Kemudian prevalensi HIV. Menurut data dari UNAIDS, diperkirakan sekitar 38 juta orang di dunia hidup dengan HIV. Sebagian besar infeksi HIV terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Wilayahnya dengan beban tinggi HIV di dunia yaitu Afrika, Sub-Sahara dengan menyumbang lebih dari 60% dari semua kasus HIV global. Kemudian terkait epidemiologi di Indonesia. Di Indonesia, prevalensi HIV terutama tinggi di kalangan pria yang berhubungan seks dengan pria yang biasa disingkat dengan MSM, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan waria. Papua dan Papua Barat memiliki prevalensi HIV tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pemerintah dan berbagai lembaga terus meningkatkan kampanye kesadaran serta program pengobatan dan pencegahan untuk menurunkan infeksi baru dan prevalensi HIV di negara ini. Kemudian ada beberapa kelompok yang beresiko tinggi. Yang pertama itu pria yang berhubungan seks dengan pria, MSM. Kelompok ini memiliki resiko infeksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Yang kedua ada pekerja seks. Resiko lebih tinggi disebabkan oleh paparan yang lebih besar terhadap kontak seksual tanpa pengaman. Yang ketiga, penggunaan narkoba suntik. Berbagai jarum suntik merupakan jalur transmisi utama HIV dalam kelompok ini. Yang keempat, ada transgender. Populasi transgender seringkali menghadapi diskriminasi dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang meningkatkan risiko HIV. Yang terakhir itu ada pasangan heteroseksual dengan risiko tinggi di berbagai wilayah, terutama Afrika, Sub-Sahara. Penularan melalui hubungan intelek seksual merupakan penyebab utama infeksi. Itulah tadi terkait gambaran epidemiologi HIV. Kemudian masuk pada etiologi HIV. HIV ini merupakan virus yang awalnya ditularkan dari hewan ke manusia yang dikenal sebagai zoonosis. Secara historis, HIV diyakini berasal dari virus simpanse di Afrika yang disebut dengan Simian Immunodeficiency Virus atau SIV, yang kemudian beradaptasi menjadi HIV pada manusia. Penularan awalnya diperkirakan terjadi melalui kontak dengan darah dari simpanse yang terinfeksi selama kegiatan berburu ataupun konsumsi daging hewan liar. Kemudian ada manifestasi klinis dari HIV. Tahap ini terdiri dari 3, yang pada tahap awalnya atau akut muncul gejala yang mirip flu seperti demam, sakit kepala, ruam, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian gejala ini biasanya muncul 2-4 minggu setelah paparan dan dapat berlangsung selama beberapa minggu. Kemudian tahap kedua yaitu asimptomatik atau kronis, di mana virus tetap aktif dalam tubuh tetapi gejala tidak tampak.
Pada tahap ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa tanda-tanda jelas dari infeksi tersebut. Kemudian pada tahap terakhir, tahap lanjut atau fase AIDS, di mana akan terjadi penurunan berat badan yang drastis, demam berkepanjangan, diare kronis, dan kelelahan yang ekstrim. Kemudian terjadi infeksi oportunistik dan kanker yang terkait seperti tuberkulosis, pneumonia, dan sarkoma Kaposi yang sering muncul pada tahap ini. Baik, selanjutnya rantai penularan penyakit HIV. Yang pertama itu kontak seksual, di mana ini penularan HIV yang paling umum terjadi melalui hubungan seksual tanpa perlindungan dengan seseorang yang sudah terinfeksi. Virus ini dapat masuk ke tubuh melalui selaput lendir yang terdapat pada area genital, anus, dan mulut. Kedua itu penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. HIV juga dapat menyebar melalui penggunaan bersama jarum suntik atau alat tajam lainnya yang terkontaminasi darah dari seseorang yang terinfeksi. Ketiga itu penularan dari ibu ke anak. Ibu yang terinfeksi HIV dapat melalui virus kepada bayinya selama masa kehamilan, saat persalinan, atau melalui menyusui. Keempat itu transfusi darah yang terkontaminasi. Penularan HIV juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau produk darah yang terkontaminasi. Meskipun risiko ini telah sangat berkurang di banyak negara karena adanya prosedur screening darah yang ketat, penularan melalui transfusi masih mungkin terjadi di wilayah-wilayah di mana screening darah tidak dilakukan secara efektif. Yang terakhir itu kontak langsung dengan darah yang terinfeksi. HIV dapat menyebar melalui kontak langsung dengan darah yang terinfeksi, terutama jika darah tersebut masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka atau selaput lendir. Baik, selanjutnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV. Pertama itu pencegahan HIV itu mencakup berbagai strategi. Yang pertama itu pendidikan dan penyuluhan yang tepat sasaran, di mana pendidikan yang komprehensif itu tentang HIV atau AIDS merupakan fondasi penting dalam pencegahan HIV. Strategi ini mencakup penyebaran informasi mengenai metode penularan, penggunaan alat pelindung, dan pengurangan perilaku berisiko. Penyuluhan yang berfokus pada kelompok rentan seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan komunitas LGBT sangat penting untuk meminimalkan stigma dan memberikan pemahaman yang benar mengenai HIV. Kedua itu penggunaan kondom secara konsisten, di mana kondom ini tetap menjadi mode yang sangat efektif dalam mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual. Yang ketiga itu profilaksis prajanan, di mana ini merupakan salah satu intervensi pencegahan yang paling inovatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Obat ini diminum oleh individu yang berisiko tingkat tinggi untuk terinfeksi HIV, seperti pasangan dari orang yang terinfeksi HIV atau mereka yang sering berganti pasangan seksual. Yang terakhir itu penggunaan jarum suntik steril dan program harm reduction. Bagi pengguna narkoba suntik, salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan HIV ini adalah dengan menggunakan jarum suntik steril. Program harm reduction yang menyediakan jarum suntik steril, penggantian jarum secara gratis, dan akses ke layanan kesehatan membantu penurunan risiko penularan HIV. Selanjutnya itu penanggulangan HIV berfokus pada deteksi dini melalui tes HIV. Selanjutnya itu penanggulangan HIV berfokus pada deteksi dini melalui tes HIV. Pertama itu terapi antiretroviral, di mana ini kunci dalam penanganan HIV selain memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup orang yang terinfeksi HIV. ARV ini juga berperan dalam mencegah penularan virus kepada orang lain. Kedua itu penanganan infeksi oportunistik, di mana ini orang yang hidup dengan HIV berisiko tinggi mengalami infeksi oportunistik akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu pengurangan stigma dan diskriminasi. Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam penanganan dan pencegahan HIV,
Stigma masih menjadi hambatan utama dalam mengendalikan epidemi ini. Stigma terhadap ODH ini tidak hanya menghambat akses mereka di layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko depresi dan pengucilan sosial. Yang terakhir, ada kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh teman-teman saya hari ini, yaitu HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, paparan darah terkontaminasi, dan penularan dari ibu ke anak. Di Indonesia, kelompok berisiko berisiko tinggi mencakup MSM, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan waria, dengan prevalensi tertinggi di Papua. Manifestasi klinis HIV terdiri dari 3 tahap, yaitu akut, laten, dan AIDS, atau infeksi dan kanker oportunistik. Memahami epidemiologi, etiologi, dan manifestasi klinis HIV penting untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan yang efektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.